Hello guys, pernah nggak sih kalian mikir, kok es batu di minuman kita lama-lama bisa hilang? Nah, itu semua karena ada yang namanya perubahan wujud benda. Di video kali ini kita bakal bahas tentang berbagai macam perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Siap-siap, kita akan menjelajahi dunia yang ajaib dan penuh misteri. Oke guys, pertama kita bahas tentang mencair. Jadi mencair itu adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contoh gampangnya yaitu tadi, es batu yang mencair jadi air. Proses mencair ini terjadi karena es batu menyerap panas dari sekitarnya. Panas ini bikin bagian-bagian kecil di dalam es batu bergetar lebih cepat dan tenaganya bertambah. Akhirnya, es batu yang tadinya padat berubah jadi air deh. Nah, kalau tadi kita udah bahas mencair, sekarang kita bahas kebalikannya, yaitu membeku. Membeku ini adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contoh yang sering kita lihat ya tentu saja air yang kita masukin ke dalam freezer dan berubah jadi es batu. Proses ini terjadi karena air kehilangan panas dan suhunya turun dengan cepat. Akhirnya, air berubah jadi es batu deh. Pernah nggak sih kalian bercermin di jendela pas hujan? Malah jendelanya berembun. Nah, itu karena adanya proses mengembun. Mengembun ini adalah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya yaitu tadi, uap air di udara yang mengenai permukaan jendela yang dingin. Karena suhu jendela lebih rendah daripada suhu uap air, maka uap air ini akan melepaskan panas dan suhunya turun. Akhirnya, uap air berubah jadi tetesan-tetesan air di permukaan jendela deh. Selain di jendela, proses mengembuni juga bisa kita lihat pada rumput yang besar kayak Indofari. Bagian 4, menguap, air kabur. Jadi uap, kok bisa? Menguap ini adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contoh gampangnya, air yang dipanaskan lama-lama akan berkurang dan habis. Nah, sebenarnya air itu nggak hilang, tapi berubah wujud menjadi uap air. Proses ini terjadi karena air menyerap panas dari lingkungan dan suhunya meningkat. Akhirnya, ikatan antar bagian-bagian kecilnya putus dan air berubah menjadi uap air deh. Selain air yang mendidih, proses menguap ini juga terjadi pada bensin yang dibiarkan di tempat terbuka. Bagian 5, menyublim, hilang dalam sekejap. Kita bakal bahas tentang menyublim, yaitu proses perubahan wujud benda dari padat langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair. Contoh paling terkenal dari proses menyublim ini adalah es kering. Es kering ini terbuat dari karbon dioksida padat. Kalau es kering dibiarkan di suhu ruangan, dia nggak akan mencair jadi cairan, tapi langsung berubah menjadi gas karbon dioksida. Makanya, es kering sering dipakai untuk efek asap di panggung-panggung konser musik atau pertunjukan. Selain es kering, proses menyublim ini juga terjadi pada kapur barus yang diletakkan di lemari pakaian. Bagian 6, mengkristal. Dari uap jadi kristal es. Keren banget. Mengkristal ini adalah proses perubahan wujud benda dari gas langsung menjadi padat tanpa melalui fase cair. Contoh paling mudah untuk memahami proses mengkristal ini adalah terbentuknya salju atau embun beku. Uap air di udara yang dingin akan melepaskan panas dan suhunya turun dengan cepat. Akibatnya, bagian-bagian kecil uap air langsung mengkristal dan membentuk kristal-kristal es yang indah. Proses mengkristal ini juga bisa kita lihat pada pembuatan gula pasir. Uap gula yang dihasilkan dari proses pemanasan akan didinginkan dan dipadatkan sehingga membentuk kristal-kristal gula. Perubahan wujud benda seru dan ada di mana-mana. Nah itu tadi guys, penjelasan tentang berbagai macam perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Seru banget kan? Ternyata banyak hal-hal sederhana di sekitar kita yang sebenarnya menyimpan proses sains yang menarik. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sains. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk video-video seru dan informatif lainnya.